Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ketut Apria Sinja Dewi dan rekan saya Kadek Dwi Astuti. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi Nyaya Darsana. Yang pertama itu ada pengertian dari Nyaya Darsana. Lalu yang kedua ada pendiri dan sumber ajaran Nyaya Darsana. Yang ketiga ada pandangan Nyaya Darsana. Yang keempat ada sifat ajaran Nyaya Darsana. Yang kelima ada catur permana. Dan yang terakhir ada pokok-pokok ajaran Nyaya Darsana. Pengertian Nyaya Darsana. Nyaya Darsana atau Nyaya Sastra yang secara umum dikenal juga sebagai tarkawada atau diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan filsafat. Karena Nyaya mengandung tarkawidya atau ilmu perdebatan dan wadawidya atau ilmu diskusi. Yang selanjutnya ada pendiri dan sumber ajaran Nyaya Darsana. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautaman, juga dikenal dengan nama Akapadas dan Dirga Tapas, yang menulis Nyaya Sastra atau Nyaya Darsana, yang secara umum juga dikenal sebagai tarkawada atau diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan filsafat kurang lebih pada abad keempat sebelum Masehi. Karena Nyaya mengandung tarkawada atau ilmu perdebatan dan wadawidya atau ilmu diskusi, sistem filsafat Nyaya membicarakan bagian umum darsana atau filsafat dan metode atau cara untuk melakukan pengamatan yang kritis. Sistem ini timbul karena adanya pembicaraan yang dilakukan oleh resi atau pemikir dalam usaha mereka mencari arti yang benar dari ayat-ayat atau sloka-sloka Weda Sruti dipakai dalam penyelenggaraan upacara-upacara yadnya. Yang selanjutnya ada pandangan Nyaya Darsana. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan dari darsana, yakni pencapaian kebebasan. Walaupun demikian, dari 6 darsana tidak selamanya memiliki pandangan yang sama seperti pandangan tentang Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Terdiri dari Brahman, ajaran Nyaya Darsana hampir sama dengan ajaran Vaisesika Darsana, sehingga kedua ajaran ini sering dihubungkan. Kedua ajaran ini menjelaskan Tuhan dengan sangat rinci dan selalu dihubungkan dengan kelepasan. Menurut Nyaya Darsana, sesuatu terjadi karena ada penyebabnya. Nyaya meyakini konsep sebab akibat. Yang kedua ada Atman. Tuhan adalah yang menciptakan, memelihara, dan melenyapkan alam semesta beserta isinya. Penciptaan alam semesta ini bersifat permanen, yang keberadaannya selalu dihubungkan dengan Tuhan sebagai jiwa alam semesta. Menurut Nyaya, Atman dapat dibuktikan keberadaannya melalui pikiran dan tubuh. Yang ketiga ada Maya. Filsafat Nyaya ingin mencari pengetahuan yang benar atau moksa mengenai dunia ini dan bagaimana hubungannya dengan pikiran manusia serta dirinya sendiri. Bila seseorang menguasai teknik logika dan penalaran dan mampu menerapkan secara penuh dalam hidup sehari-hari, maka ia akan dapat melepaskan dirinya sendiri dari segala bentuk penderitaan. Menurut Nyaya, bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran, artinya bahwa dunia ini berdiri sendiri. Yang keempat ada moksa. Pada umumnya, tujuan utama dari darsana adalah moksa atau pembebasan bagi setiap jiwa individu dari ikatan duniawi. Nyaya juga mengatakan bahwa tujuan utama dari kehidupan manusia adalah pembebasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus memperoleh pengetahuan yang benar atau tatwa jenana, yaitu pengetahuan realistis sebagai realistis keseluruhan. Yang selanjutnya ada sifat ajaran Nyaya Darsana. Pandangan filsafat Nyaya menyatakan bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Oleh karena itu, sistem filsafat Nyaya ini dapat disebut sebagai sistem yang realistis atau nyata. Pengetahuan ini dapat disebut benar atau salah, tergantung daripada alat-alat yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, di mana secara sistematik semua pengetahuan menyatakan 4 keadaan, yaitu yang pertama ada subjek atau si pengamat atau pramata,
Yang kedua ada objek yang diamati atau prameya. Yang ketiga ada keadaan hasil dari pengamatan atau pramiti. Dan yang terakhir ada cara untuk mengamati atau pengamatan atau pramaan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai catur pramana. Yang pertama ada pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana atau pengamatan langsung. Pada pratyaksa pramana atau pengamatan secara langsung memberikan pengetahuan kepada kita tentang objek-objek menurut keadaannya masing-masing yang disebabkan hubungan panca indera dengan objek yang diamati di mana hubungan itu sangat nyata. Dalam pratyaksa pramana ada dua tingkat pengamatan, yaitu yang pertama nirwikalpa, pengamatan yang tidak menentukan. Pengamatan suatu objek adalah sebagai objek saja tanpa adanya suatu penilaian, tanpa hubungan atau asosiasi dengan suatu subjek, sehingga apa yang dilihat hanyalah objek itu saja yang dianggap benar dan nyata. Kemudian yang kedua ada salwikalpa, yaitu pengamatan yang menentukan. Pengamatan terhadap suatu objek yang dibarengi dengan pengenalan terhadap ciri-ciri, sifat-sifat, dan juga subjeknya sehingga pengamatan ini sifatnya menyeluruh. Yang kedua ada anumana pramana atau tahap penyimpulan. Pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek dengan menarik pengertian dari tanda-tanda yang diperoleh atau lingga yang merupakan suatu kesimpulan dari objek yang ditentukan disebut juga dengan sadya. Hubungan kedua hal tersebut disebut dengan nama wiyapi. Dalam menarik suatu kesimpulan selanjutnya, anumana pramana ini sangat penting dalam suatu proses pengamatan di dalam Nyanya Darsana. Dalam pengamatan dengan anumana pramana terdapat suatu perantara di antara subjek dan objek di mana pengamatan langsung dengan indera saja tidak dapat secara langsung menyimpulkan hasil dari pengamatan tetapi melalui beberapa tahapan atau awiyaya. Kemudian ada tahap penyimpulan dari anumana pramana. Yang pertama itu ada pratijna atau memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Yang kedua ada hetu yaitu alasan penyimpulan. Yang ketiga ada udaharana yaitu menghubungkan dengan aturan umum itu dengan suatu masalah. Yang keempat ada upanaya, pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Kemudian yang kelima ada nigamana, penyimpulan yang benar dan pasti dan seluruh proses sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada upamana pramana. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui perbandingan atau upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terjadi dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Misalnya seorang anak yang diberitahu ibunya bahwa binatang yang namanya komodo itu rupanya mirip dengan biawak tetapi lebih besar, bahkan bisa sebesar seekor buaya. Dalam hal ini, si anak telah mengetahui rupa buaya dan biawak. Maka ketika si anak pergi ke kebun binatang dan melihat seekor binatang sebesar buaya yang rupanya mirip dengan biawak, ia segera menyimpulkan bahwa binatang tersebut adalah komodo. Inilah yang disebut dengan upamana pramana. Kemudian yang terakhir ada sabda pramana. Pengetahuan yang diperoleh dengan mendengarkan melalui penjelasan dari sumber yang patut dipercaya. Sabda pramana adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda dari seseorang yang dapat dipercaya kata-katanya ataupun dari naskah yang diakui kebenarannya. Dalam hal ini terdapat dua jenis kesaksian. Yang pertama ada laukika sabda, yaitu bentuk kesaksian yang berasal dari orang yang dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima menurut logika atau akal sehat. Kemudian yang kedua ada Waidika Sabda, yaitu bentuk kesaksian yang didasari pada naskah-naskah suci atau Weda Sruti yang merupakan sabda Brahman yang tak mungkin salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Nyanya Darsana. Yang pertama ada pramana, adalah suatu jalan untuk mengetahui sesuatu secara benar. Yang kedua ada prameya, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang benar atau objek dan pengetahuan yang benar, yaitu kenyataannya. Yang ketiga ada samsaya atau keraguan-raguan terhadap suatu pernyataan yang tidak pasti. Keraguan-raguan ini terjadi karena pandangan yang berbeda terhadap suatu objek, sehingga pikiran tidak dapat memutuskan tentang wujud objek itu dengan jelas. Yang keempat ada prayojana, yaitu akhir penglihatan seseorang terhadap suatu benda yang menyebabkan kegagalan aktivitasnya untuk mendapatkan benda tersebut. Yang kelima ada drastanta atau suatu contoh yang berasal dari
fakta yang berbeda sebagai gambaran yang umum. Hal ini biasa digunakan dan diperlukan dalam suatu diskusi untuk mendapatkan kesamaan pandangan. Yang keenam ada sidanta atau cara mengajarkan sesuatu melalui satu sistem pengetahuan yang benar. Sistem pengetahuan yang benar adalah sistem Nyanya yang mengajarkan bahwa Atman atau jiwa itu adalah substansi yang memiliki kesadaran yang berbeda dengan hal-hal yang bersifat keseduniawian. Juga ada awaya atau berpikir yang sistematis melalui metode-metode ilmu pengetahuan. Berpikir yang sistematis akan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh rasio dan mendekati kenyataan. Yang kedelapan ada tarka atau alasan yang dikemukakan berdasarkan suatu hipotesa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Ini adalah suatu perkiraan sehingga kadang kala kesimpulan yang diperoleh bertentangan atau mendekati kenyataan yang sebenarnya. Yang kesembilan ada nirnaya, adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang diperoleh melalui metode ilmiah pengetahuan yang sah. Yang kesepuluh ada wada, adalah suatu diskusi yang didasari oleh perilaku yang baik dan garis pemikiran yang rasio untuk mendapatkan suatu kebenaran. Yang ke-11 ada jalpe, adalah suatu diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang hanya untuk mencapai kemenangan atas yang lain, tetapi tidak mencoba untuk mencari kebenaran. Yang ke-12 ada witande, adalah sejenis perdebatan di mana lawan berdebat itu tidak mempertahankan posisi tetapi hanya melakukan penyangkalan atas apa yang dikatakan oleh lawan debatnya itu. Yang ke-13 ada hetwabase, adalah suatu alasan yang kelihatannya masuk akal tetapi kebenarannya tidak atau dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang salah. Yang ke-14 ada cala, adalah suatu penjelasan yang tidak adil dalam suatu usaha untuk mempertentangkan suatu pertanyaan antara maksud dan tujuan, jadi suatu yang perlu dipertanyakan. Yang ke-15 ada jati, adalah suatu jawaban yang tidak adil yang didasarkan pada analogi yang salah. Yang terakhir ada nigarastana, adalah sesuatu kekalahan dalam berdebat. Kesimpulannya, Nyanya Sastra atau Nyanya Darsana yang secara umum dikenal juga sebagai tarkawada atau diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan filsafat, karena Nyanya mengandung tarkawidya atau ilmu perdebatan dan wadawidya atau ilmu diskusi. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautama yang juga dikenal dengan nama Aksapada dan Dirgatapas yang menulis Nyanya Sutra kurang lebih pada abad ke-4 sebelum Masehi. Nyanya Sutra sebagai sumber utama dari Nyanya. Pandangan filsafat Nyanya menyatakan bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Oleh karena itu, sistem filsafat Nyanya ini dapat disebut sebagai sistem yang menulis realistis dan nyata. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai materi Nyanya Darsana. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.